Lakukan penyemprotan ini secara rutin 1 minggu 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pagi ini kita akan melakukan penyemprotan atau penyepraian, istilah yang sering saya temukan dari teman-teman YouTuber yang lain, bahwa untuk mengantisipasi hama, pada video yang sebelumnya bagaimana mengantisipasi keriting udah kami jelaskan, bahan aktif apa yang digunakan, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini menjelang tanaman ini tumbuh fase generatif sudah mulai kelihatan bagus. Bahkan kalau cabai besar sudah mulai berbunga, dan yang pasca potong pucuk tunasnya alhamdulillah tumbuh bagus. Hari ini kita akan lakukan bagaimana untuk mengantisipasi hama yang lain, karena saat ini kita lihat ada mulai kutu putih atau kutu kebul. Nah, ini akan kita kendalikan. Namun sebelum kita lakukan, ada satu hal yang ingin kami ingatkan, bahwa ketika menggunakan insektisida yang bahan aktif abamektin untuk menjaga atau mengantisipasi cabai kita terkena keriting, tolong lakukan penyemprotannya atau penyepraiannya jangan sampai berturut-turut. Itu yang pertama untuk abamektin. Umpamanya minggu ini kita pakai abamektin, 1 minggu kemudian ganti, jangan pakai abamektin dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memaksimalkan kerja daripada insektisida ini, kita bisa menambahkan insektisida yang berbahan aktif imidakloroprid seperti Avidor, Convidor, itu kita gabung dengan salah satu insektisida. Apakah itu yang bahan aktif abamektin atau yang lainnya untuk hama yang lain. Kenapa? Karena fungsi imidakloroprid ini bisa mendorong bahan aktif insektisida yang lain yang kita gunakan. Baik, jangan berlama-lama. Ayo kita coba praktekkan bahannya apa untuk mengendalikan hama. Setelah hama keriting, ada hama kutu putih, kutu kebul, dan lain-lain. Sekaligus untuk memprotek juga supaya tidak keriting pada akhirnya. Seperti biasa, yang melakukan semua ini adalah Mas Dika. Dan sebenarnya beliaulah yang lebih tahu dan lebih ahli dalam menangani cabai ini. Saya hanya tugasnya untuk bercerita dan menyampaikan. Untuk itu, oke, Mas Dika, kita lakukan untuk penyemprotan atau penyepraian yang kedua ini. Baik Mas Dika, untuk bahan-bahannya dijelaskan dulu. Yang pertama, ini adalah untuk mengantisipasi kutu kutu putih putih atau ya? kutu kebul. Kutu kebul sama Kemarin kutu kan putih. kelihatan ada kutu kebul ya di sini. Oke. Kita gunakan Nisojim. Ini merek dagangnya Nisojim. Kebetulan wadah yang digunakan ini wadah bekas pakan burung. Jadi kemarin itu kemasannya diganti karena dibagi 2 ya Mas Dika, dengan kebun yang di sana. Jadi nanti merek Nisojim saya akan tulis di deskripsi, karena ini lumayan bagus untuk kutu putih dan kutu kebul ya. Termasuk kutu loncat juga pernah kita coba, sangat bagus. Oke, yang pertama adalah Nisojim, kemudian yang kedua kita pakai akarisida yang bahan aktifnya Prindaben. Oh gitu. Jadi yang kedua adalah akarisida juga masih kita gunakan seperti yang di penyemprotan pertama ya Mas Dika. Yang pertama kita pakai Salmit. Hanya beda merek ya, tapi akarisida tetap kita gunakan. Oke, kemudian yang ketiga Sentajol untuk fungisidanya Pak. Oh, ini fungisida. Sentajol ini bahan aktifnya hampir sama dengan skor. Sama dengan skor, jadi kita ambil yang agak murah-murah lah untuk supaya agak ngirit. Jadi dalam kesempatan ini ada 3 bahan yang akan kita lakukan penyepraian pada tanaman cabai kita. Oke, untuk dosisnya silahkan. Nisojim 1 sendok per tangki ya Mas Dika? Cukup 1 sendok. Ya, oke. Cukup 1 sendok untuk 16 liter. 16 liter. Kemudian sentajolnya cukup 1 tutup. 1 tutup ya Pak? Ya. Ini 12 mili. 12 mili ya Mas Dika? Oke, sentajol. Yang ketiga akarisidanya. Nah, alhamdulillah sampai hari ini tanaman-tanaman kita masih aman dan tumbuh sehat ya Mas Dika.
Oke. Ini karena kemarin ada kutu kebual aja nih Pak. Ada kutu kebul jadi khawatir ya, lebih baik kita semprot aja. Oke. Jadi 3 bahan aktif ini yang kita lakukan untuk penyemprotan di pagi hari ini untuk antisipasi hama, kutu putih dan kutu kebul yang mulai menyerang. Ya, alhamdulillah tanaman sehat, bagus sampai hari ini. Kita bisa lihat di sini. Oke. Langsung kita isi ke tangki yang 16 liter. Jangan lupa kalau mengisi tangki ini saringannya kita pasang. Dan pemirsa, ini tidak terasa kurang lebih 1 bulan kita melakukan penanaman di kebun balkon ini. Dan sekarang tanaman sudah mulai tumbuh memasuki fase generatif yang siap berbuah. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar dan kami berharap dari pengalaman yang kami lakukan ini bisa memberikan gambaran untuk kita sharing bersama bagaimana untuk memanfaatkan lahan balkon menanam aneka jenis cabai yang kita tanam di polybag. Siap kita lakukan penyemprotan. Ketika kita mau melakukan penyemprotan atau penyepraian, kami tidak bosan-bosan mengingatkan, lakukan penyemprotan itu dengan posisi spray dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Baru dari bagian atas ke bawah supaya tunasnya terkena. Tapi yang paling penting adalah bagian bawah. Karena hama ini banyak yang ngumpet di bagian bawah ya Mas Dika. Di bawah daun ya. Di bawah daun, kalau kita balik daun itu terkadang di situ banyak hama. Jadi lakukan penyemprotan ini, sprayer kita, mata sprayer itu dari bawah menghadap ke atas seperti ini, kemudian baru dicup bagian atasnya untuk supaya selak-selak pucuk itu terkena kabut yang kita semprotkan. Inilah penyemprotan yang kedua untuk antisipasi aneka hama, baik itu kutu putih, kutu kebul yang memang menimbulkan juga keriting pada tanaman cabai. Nah, itu salah satu udah ada yang kena ya Mas Dika? Nah ini nih. Ya, salah satu udah ada yang kena pemirsa. Nah, ini contohnya yang sudah mulai. Tapi insya Allah ini nanti akan bisa teratasi setelah dilakukan penyemprotan ini. Jadi lakukan penyemprotan ini secara rutin 1 minggu 1 kali minimal, dengan penyemprotan insektisida yang bahan aktifnya berbeda-beda. Jangan sampai satu bahan aktif kita gunakan terus-menerus. Ya, seperti inilah yang kami lakukan rutin. Mudah-mudahan ini nanti akan menghasilkan tanaman-tanaman yang tumbuh subur dan sehat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.